Halo, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan beberapa graf simple yang sering digunakan ya. Ini kita katakan special simple graph. Nah, yang pertama itu disebut complete graph atau bahasa Indonesianya adalah graf lengkap. Nah, graf lengkap itu lambangnya K indeks N. Di sini ada contoh-contoh. K1 itu adalah graf lengkap terdiri dari satu vertex. Ya, jadi N itu menunjukkan banyaknya vertex di dalam graf tersebut. Kalau K2 itu dua vertex, lalu mereka terhubung dengan edge ya, adjacent. Nah, kemudian ini K3, tiga vertex ya. Setiap dua vertex itu ada edge-nya. Nah, ini juga K4 setiap dua vertex kita ambil ini dan ini ada edge-nya. Yang ini dan itu ada edge-nya. Itulah K4, K5, dan K6. Oke, kalau eh, salah satu dari edge ini ditiadakan, maka masuk ke dalam graf yang non-complete. Ya, tidak lengkap. Baik, kemudian untuk jenis yang kedua dari special simple graph itu adalah cycles. Ya, cycles itu lambangnya Cn, n-nya itu adalah banyaknya vertex sama juga. Nah, lebih sedikit ini pada umumnya ya edge-nya dibanding yang komplit. Nah, kalau kalian perhatikan K3 dan C3 itu sama ya. Nah, K4 dengan C4 itu berbeda di edge ini. Karena cycles itu eh, edge-nya itu tidak lengkap ya, tidak selengkap K. Jadi kalian bisa ibaratkan cycle itu seperti roda. Nah, roda bentuknya segitiga, roda bentuknya segi empat dan seterusnya. Ya, seperti roda tapi nggak ada senternya gitu ya. Berarti seperti apa? Tepi roda gitu aja ya. Itulah cycles. Nah, ini adalah C4, C5 dan C6. Kemudian yang modifikasi dari cycles ini ya, yang berikutnya kita sebut adalah wheels atau ini roda, benar-benar roda. Nah, jadi roda itu dibentuk dari cycles, kemudian cycles ini diberi poros. Nah, jadi kalau kita sebut W3 misalkan, W3 itu edge-nya bukan 3, tapi edge-nya adalah 3 tambah 1 gitu ya. Jadi ada 3, sorry, vertex-nya itu bukan 3, tapi vertex-nya itu 3 tambah 1. Nah, ini 3 vertex yang di sini itu berasal dari cycles. Nah, kemudian vertex baru yang di tengah itu seperti pusat rodanya itu. Ya, dia adjacent dengan semua vertex yang lain. Nah, W4 juga begitu. W4 itu dibentuk dari C4. Artinya dia itu sebelumnya adalah memiliki 4 vertex, lalu kita unionkan dengan satu vertex baru sebagai pusatnya. W5, W6 dan seterusnya ya. Will itu bisa banyak juga vertexnya. Perhatikan ya, W6 vertexnya bukan 6, tapi 6 tambah 1 yaitu 7. Oke, yang berikutnya itu adalah kubus. Nah, kubus itu bukan cuma kubus 3 ya, tapi n cubes. Kubus berdimensi n. Nah, itu yang paling sederhana itu adalah kubus Q1 ya, Q1 itu berdimensi 1, terdiri dari dua vertex, dia adjacent. Kemudian Q2 itu adalah kubus berdimensi 2 memiliki 4 vertex. Jadi banyak vertex itu mengikuti rumus 2 pangkat n ya. Jadi kayak Q2 berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi 4 vertex. Kalau Q3 itu 2 pangkat 3 8. Jadi ada 8 vertex dengan codingnya itu seperti ini ya, kode binarinya. Nah, yang berikutnya itu adalah bipartite graphs. Bi itu artinya 2, partit itu artinya partisi. Jadi suatu graf G dikatakan bipartit bila vertexnya itu bisa dipisahkan menjadi dua himpunan vertex V1 dan V2 ya, sedemikian hingga
setiap edge di graf itu menghubungkan vertex di V1 kepada vertex di V2. Gitu. Nah, beberapa contoh itu kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini adalah bipartit. V1 itu himpunan V1, V3, V5, V2-nya itu V2, V4, V6. Dan setiap edge di sini menghubungkan vertex di himpunan V1 kepada himpunan V2. Tapi di dalam V1 sendiri tidak ada edge. Ini juga tidak ada edge ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, lebih jauh lagi ya. Kadang-kadang ini bentuknya bipartit tapi sebenarnya dia adalah cycle ya. Oke, saya tunjukkan di sini. V1 ini kan terhubung kepada V2 dan V6. Kalian lihat di sini. V1 kepada V2 dan V6. V2 itu memiliki edge kepada V1 dan V3. Nah, sama kan sifatnya. Jadi sebenarnya graf ini bisa juga direpresentasikan sebagai C6. Atau dengan kata lain C6 itu pada dasarnya sebuah bipartit. Gitu. Nah, penomoran bipartit itu memakai sistem KMN ya. Nah, kalau bipartitnya itu lengkap gitu. Komplit bipartit. Nah, KMN artinya komplit bipartit ya. Himpunan yang pertama M vertex, himpunan yang berikutnya adalah N vertex. Jadi KMN itu kayak M itu jumlah male, N itu female-nya gitu. Jadi kayak di sini K23, kalian bayangkan aja. Ini ada dua orang ya. Dua vertex itu kayak dua orang laki-laki, yang ini 3 orang perempuan gitu. Ya. Mereka ada hubungan ya dikatakan edge-nya itu misalnya saling menyukai gitu aja ya. Boleh. Nah, ini adalah contoh K33, berarti ada 3 vertex itu komplit ya. Komplitnya tapi antar bipartitnya gitu ya. Tapi sesama male itu tidak ada edge, berarti tidak komplit. Kalau di sini kamu kasih edge juga, nanti namanya adalah K6 gitu ya. Bukan K33. Nah, kalau K35 seperti ini, ada 3 vertex di sana, 5 vertex di situ. Ya, semuanya mereka itu memiliki edge dengan sistem bipartit. Oke, sampai di sini dulu. Selamat sore.